Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi kelima, bab pencemaran lingkungan. Di materi-materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian dan bahan dari pencemaran lingkungan, serta macam-macam dari pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan juga tanah. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari mengenai perubahan lingkungan. Masih ingat gak bagaimana keadaan lingkungan di sekitar Sobat Biota sewaktu masih kecil? Pernahkah Sobat Biota mendengar cerita dari orang tua mengenai keadaan lingkungan waktu mereka masih kecil? Apakah lingkungan Sobat Biota pada waktu yang lalu masih sama dengan lingkungan yang ada sekarang? Atau sudah berubah? Nah, dapat dipastikan bahwa dari waktu ke waktu hampir semua lingkungan telah mengalami perubahan. Perubahan lingkungan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama perubahan lingkungan yang bersifat negatif. Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia dapat menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan lingkungan. Gangguan itu timbul karena sebagian komponen lingkungan menjadi berkurang dari fungsinya. Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh banyak hal, yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karena faktor kesengajaan dari manusia dan karena faktor alami dari alam. Baik perubahan karena faktor manusia maupun karena faktor alam sama-sama menimbulkan dampak yang harus ditanggung oleh manusia. Perubahan lingkungan karena faktor manusia. Aktivitas manusia untuk selalu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya telah memberikan kontribusi bagi terjadinya berbagai perubahan lingkungan. Banyak sekali aktivitas atau kegiatan manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Seringkali manusia tidak menyadari bahwa kegiatan-kegiatannya yang bermaksud baik dan tidak mengganggu lingkungan pada akhirnya dapat merusak lingkungan. Nah, adapun beberapa aktivitas-aktivitas manusia yang berperan besar dalam perubahan lingkungan. Contohnya yang pertama adalah penebangan hutan. Penebangan atau penggundulan hutan apalagi yang dilakukan secara liar akan merusak ekosistem hutan dan mengurangi fungsi hutan sebagai penahan dan penyimpan air, serta pemelihara tanah. Akibatnya, daya dukung hutan menjadi berkurang. Penggundulan hutan dapat menyebabkan terjadinya erosi tanah dan juga banjir di musim hujan. Sedangkan di musim kemarau akan menyebabkan kekurangan air. Penebangan hutan memunculkan akibat lain, yaitu makin sempitnya habitat berbagai jenis satwa hutan, seperti gajah, harimau, babi hutan, dan lain-lain. Sehingga mereka mencari makanan ke pemukiman manusia. Tentunya hal ini sangat mengganggu kehidupan manusia. Selanjutnya ada penambangan liar. Kegiatan penambangan apalagi dilakukan secara liar dapat menyebabkan rusaknya ekosistem asal, khususnya yang terletak di atas lokasi tambang. Penambangan biasanya menyisakan lubang-lubang bekas galian atau limbah. Nah, perubahan topografi ini dapat menyebabkan banjir atau tanah longsor. Selain itu, lahan bekas tempat penambangan liar seringkali menjadi tandus dan tidak dapat ditanami karena lapisan humusnya terkikis serta terkadang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Selanjutnya, pembangunan perumahan. Makin banyak jumlah populasi manusia menuntut tersedianya tempat tinggal yang makin banyak pula. Itu berarti makin banyak lahan yang digunakan untuk membangun perumahan. Sekarang ini di mana-mana dibangun perumahan baru. Dan tak jarang, lahan yang dijadikan perumahan merupakan daerah-daerah subur, yang dimana seharusnya digunakan sebagai lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan. Dengan makin padatnya populasi manusia, lahan yang semula produktif menjadi makin langka. Tanah terbuka makin jarang karena banyak yang ditutupi oleh aspal, semen beton, ataupun rumah. Jalan-jalan dan halaman di kampung banyak yang ditutup oleh semen, sehingga air hujan sulit untuk meresap ke dalam tanah. Jumlah pohon pun berkurang, akibatnya ketika musim hujan sering terjadi banjir dan pada siang hari udara menjadi sangat panas. Dan contoh yang terakhir adalah penerapan intensifikasi pertanian. Penerapan intensifikasi pertanian memang diakui dapat meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memiliki dampak yang merugikan. Sebagai contoh, penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Pembukaan lahan pertanian pada dasarnya menghilangkan banyak tumbuhan liar dan menggantikannya
dengan hanya satu jenis tanaman, misalnya padi, gandum, atau jagung. Penanaman satu jenis tanaman unggul tertentu dalam satu lahan ini dikenal dengan pertanian monokultur. Nah, ini dapat mengurangi keanekaragaman makhluk hidup, sehingga keseimbangan ekosistem menjadi sangat rentan atau tidak stabil. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya ledakan hama. Nah, jadi itu ya penjelasan mengenai perubahan lingkungan karena faktor manusia. Selanjutnya adalah perubahan lingkungan karena faktor alam. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now. Perubahan lingkungan karena faktor alam. Lingkungan di bumi yang kita tempati ini sebenarnya selalu berubah. Pada awal pembentukannya, lingkungan di bumi sangatlah panas, sehingga tidak ada satupun bentuk kehidupan yang mampu hidup. Namun dalam jangka waktu yang sangat lama dan secara berangsur-angsur, lingkungan bumi berubah menjadi lingkungan yang memungkinkan ada bentuk kehidupan. Perubahan lingkungan itu terjadi karena adanya faktor-faktor alam. Beberapa faktor alam yang diketahui dapat mengubah lingkungan antara lain bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, gelombang tsunami, tanah longsor, banjir, angin ribut, ataupun kebakaran hutan. Tentunya kebakaran hutan yang tidak dilakukan oleh manusia ya. Nah, manusia tidak akan mampu mencegah faktor-faktor alam tersebut. Bencana alam seperti kebakaran hutan, selain menyebabkan kerusakan hutan dan mengganggu fungsi hutan, juga menyebabkan matinya berbagai organisme di hutan tersebut. Letusan gunung api menyebabkan kerusakan lingkungan atau bahkan memusnahkan ekosistem seperti yang terjadi pada waktu Gunung Krakatau meletus. Nah, dampak perubahan lingkungan dapat dirasakan baik secara lokal maupun global. Secara lokal misalnya dampak pencemaran Kali Ciliwung mungkin hanya bisa dirasakan oleh warga Jakarta dan sekitarnya saja. Sementara itu dampak penebangan hutan atau pemekaran hutan tropis ini dapat menyebabkan perubahan iklim global dan bisa dirasakan oleh seluruh dunia. Nah, maka dari itu mari kita jaga lingkungan kita agar tetap lestari dan nyaman untuk kita tinggali. Minimal dengan cara tidak menebang pohon sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, mungkin hanya itu ya materi kelima bab pencemaran lingkungan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jika ada yang tidak mengerti, tanya dan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.